Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan satu wirid, satu zikir, satu ijazah yang saya terima dari guru-guru saya. Mudah-mudahan Bapak bisa amalkan setiap selesai sholat maktubah. Redaksinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bisa Pak? Mari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Mari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bisa Bu? Mari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ada yang belum bisa? Ulangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ada yang belum hafal? Pakai mahir, ulangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dibaca 4 kali setelah sholat maktubah. Salah satu faidahnya, banyak faidahnya, tetapi guru-guru kami mengatakan orang yang merutinkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti ini, jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Kemudian 1 kali membaca sama dengan 72.000 kali membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini saya dapat dari As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Sayyidul Habaib pada masanya. Hafal Pak? Ada yang belum hafal? Belum, ulangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Hafal Bu?
Kata Said Muhammad, dirutinkan setelah sholat maktubah 4 kali. Insya Allah Bu ya. Kalau imamnya lupa membaca atau memimpin, ibu bapak baca sendiri-sendiri. Ada yang belum hafal kira-kira? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Lagunya begitu biar enak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Gak usah banyak-banyak, dirutinkan setiap sholat maktubah 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim sampai anil imamain kemarin Pak ya. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin. Qala wa anil imamainil jalilaini Abi Hanifata, dan dari 2 imam yang mulia, yang agung, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Madhab tertua nih, madhab pertama. Yang banyak dianut oleh masyarakat IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Saya beberapa kali ke Amerika, ke Kanada, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, itu rata-rata mereka menggunakan atau menganut madhab Hanafi, karena kebanyakan pendatang dari India, Pakistan, Bangladesh, yang kalau Fatihah bismillahnya sir, kemudian wudunya saya perhatikan itu nggak kayak kita cuma diusap-usap aja Pak. Ambil air usap, ambil air usap. Kalau madhab Syafi'i mesti dibasuh Pak ya. Kemudian mereka juga mengatakan Al-Fatihah bukan rukun, hanya wajib saja. Jadi nggak baca Fatihah masih sah sholatnya, hanya kurang sempurna. Kalau madhab Syafi'i nggak baca Fatihah nggak sah bapak sholatnya, karena rukun Pak ya. Rukun sholat ada berapa Pak? 13. Atau tambah jadi 17 enggak apa-apa. Ditambah tumakninah itu. Nah, dari 17 atau 13 rukun itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ini Bapak harus tahu nih. Ada qalbi, ada qauli, ada fi'li itu ya. Nah, kalau ada yang nanya apa perbedaan antara rukun, wajib, fardu itu. Ini mohon maaf ya, sedikit aja. Nanti kita masuk. Dalam madhab Syafi'i, istilah wajib, rukun, kemudian fardu itu sama. Kecuali dalam haji aja Pak ya. Kalau dalam haji rukun dengan wajib dibedakan. Hanya dalam haji saja. Di luar itu dalam madhab Syafi'i sama. Istilah wajib, kemudian rukun, kemudian fardu. Mabit di Muzdalifah atau di Mina itu rukun haji atau wajib haji Pak? Mabit. Wajib. Kalau Bapak nggak mabit, hajinya sah apa enggak? Sah, cuma harus bayar dam. Karena bukan rukun haji, dia wajib haji saja. Wukuf di Arafah, rukun apa wajib? Rukun. Bapak nggak wukuf, batal hajinya, mesti diulang tahun depan. Nah, itu aja perbedaannya. Kalau ditanya perbedaan antara wajib dengan rukun dalam madhab Syafi'i, di luar haji sama istilah itu. Terus bagaimana kalau kita lihat dalam beberapa kitab-kitab fikih itu ada istilah fardul wudu itu. Ini kalau ada yang nanya kenapa menggunakan fardul wudu, nggak ruknul wudu gitu misalnya. Rukun juga ada isinya sama. Mohon maaf Pak ya, wudu itu beda dengan sholat. Wudu itu boleh dikredit Bapak. Kenapa istilahnya fardul wudu? Misalnya Bapak wudu di sini kepalanya saja, habis air misalnya.
Lari ke masjid mana nih yang depan, Pak? Yang ada suaranya? Nah, lari ke sana. Selama wajahnya masih basah, Bapak boleh melanjutkan wudhu di masjid Baitul Mukhlisin. Tangannya. Habis lagi air di sana, Bapak boleh lari ke masjid. Misalnya begitu. Jadi kalau wudhu boleh dikredit, Pak Haji. Itu kenapa menggunakan fardul wudhu, istilah fard. Tapi kalau rukun nggak bisa, Pak Haji. Bapak baca Fatihah, kemudian baca rukunya di masjid sana misalnya nggak bisa. Mesti di sini. Itu kalau ada yang nanya, mal farqu bainal fard war rukun. Adapun madhab Hanafi itu membedakan dalam sholat antara rukun dengan wajib. Nah, baca Fatihah dalam madhab Hanafi itu wajib, Pak. Tetapi kalau ditinggalkan nggak membatalkan sholat, hanya tidak sempurna saja. Kenapa, Pak Haji? Tapi kalau Bapak ikut madhab Syafi'i nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya, Pak. Karena hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu Imam Syafi'i menafsirkannya bukan la yatim, tidak sempurna, tetapi la yasih, nggak sah. Berarti dalam kedudukan wajib dalam mazhab Hanafi lebih tinggi. Bukan, istilah saja itu. Jadi madhab Hanafi menggunakan wajib itu untuk membedakan dengan rukun, sama dengan haji tadi itu. Haji ketika tidak melaksanakan kewajiban haji, tetap hajinya sah. Begitupun dalam sholat, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban sholat, tetap sah, selama rukun-rukunnya dilaksanakan. Jadi Hanafi memasukkan Fatihah ke dalam wajib sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak ada wajib sholat, Pak. Semuanya rukun istilahnya. Jadi itu saja sebenarnya perbedaannya. Oke, kita kembali ke madhab kita, Pak ya. Allahu Akbar. Itu rukun apa wajib, Pak? Rukun apa syarat? Sebentar, sebelum masuk saya mau tanya dulu. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Ini jangan-jangan banyak yang nggak tahu ini. Syarat dengan rukun. Nah, syarat sah misalnya dengan rukun. Dalam fikih dijelaskan. Kalau rukun ma'aujaba wan qata'a itu ya. Sesuatu yang wajib dan kewajibannya itu terputus, Pak Haji. Saya ulang. Rukun sesuatu yang wajib dan kewajibannya terputus. Tetapi kalau syarat ma'aujaba wastamarra, sesuatu yang wajib dan kewajibannya terus-menerus, Pak Haji. Saya tanya. Wudu syarat sholat, syarat sah sholat atau rukun sholat? Syarat sah sholat. Kewajiban wudu apakah pada saat itu saja atau sampai selesai sholat? Nah, itu maksudnya ma'aujaba wastamarro. Kewajibannya terus berlangsung sampai selesai sholat. Jadi Bapak kalau di tengah sholat kentut, batal sholatnya mesti diulang. Karena kewajibannya sampai selesai. Itu menjadi syarat sah sholat. Tapi kalau Bapak ditanya apa itu rukun? Rukun bedanya dengan syarat. Rukun itu ma'aujaba wan qata'a. Sesuatu yang wajib dan kewajibannya terputus. Contoh, Fatihah rukun, Pak ya. Setelah selesai waladhdallin terputus apa enggak, Pak? Terputus. Setelah itu Bapak baca surat sunnah tuh. Kemudian pindah ke rukun yang lain. Rukun, Pak ya. Rukun apa namanya, Pak? Rukun fi'li. Luar biasa. Jadi itu rukun fi'li. Bapak nggak baca Subhana rabbiyal azim sah, karena itu hanya sunnah. Yang rukun itu rukunya itu plus tumakninah. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i tumakninah rukun juga itu. Jangan seperti lumba-lumba, Bapak. Nah, itu nanti nggak sah salatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. 20 rakaat 3 menit itu bukan salat, olahraga. Oke, itu perbedaan, Pak ya. Ini sedikit aja nih, karena mumpung inget aja menyinggung Imam Abu Hanifah. Dalam 17 rukun itu terbagi ke dalam 3 rukun yang disebut pertama rukun qalbi. Rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat di dalam hati. Sebelum masuk rukun qalbi ada lagi rukun qauli dulu.
Allahu Akbar takbiratul ihram itu rukun qauli. Bapak kalau nggak takbiratul ihram nggak sah sholatnya. Kemudian harus menghadap kiblat, Pak ya. Karena menghadap kiblat salah satu syarat sah sholat. Dan harus berdiri. Berdiri rukun apa syarat sah, Pak? Berdiri. Berdiri rukun apa syarat sah sholat? Syarat sah. Duh, ini kudu kasih PR nih. Bapak nih, berdiri dalam sholat, itu rukun apa syarat sah? Hah? Berdiri menjadi rukun sholat. Tapi kalau menghadap kiblat, syarat sah sholat. Jadi Bapak di tengah jalan nggak boleh balik-balik tuh. Lain kalau sakit darurat itu. Kecuali sholat sunnah, Pak. Kalau sholat sunnah berdirinya tidak rukun. Beda dengan sholat wajib gitu. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu berdirinya bukan suatu kewajiban. Jadi Bapak boleh sakit nggak sakit, sholat sunnah dalam keadaan duduk boleh. Tapi pahala sholat sunnah dalam keadaan duduk setengah saja. Jadi kalau ada kiai misalnya nggak sakit nggak apa, sholat sunnahnya duduk nggak apa-apa, Pak Haji. Karena Nabi melakukan. Cuma pahalanya setengah. Kenapa masih sholat sambil duduk? Biar tetap istiqomah sholat sunnah gitu. Mungkin capek, mungkin apa kan? Mungkin Bapak dalam perjalanan kemana di kereta, sholat sunnah sambil duduk nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib mesti berdiri, Pak Haji. Kalau mampu mesti berdiri. Oke, ulangi. Allahu Akbar. Rukun apa syarat apa sunnah itu? Rukun. Allah. Nanti macam-macam tuh. Ada yang begini nisful apa hadwal udunain, sejajar dengan telinga. Ada yang begini, itu udah biasa Pak ya, ikhtilaf Pak ya. Yang penting Bapak jangan Allah, jangan begini, jangan. Itu ngajak berantem namanya. Ada yang begini, silahkan hadwa mankibai, ada yang sejajar dengan telinga. Nanti juga beda-beda tuh orang. Sedekapnya beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di bawah pusar. Madhab Hanafi di bawah pusar. Di bawah pusar di atas anu. Di atas anu ya. Kalau madhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar, di sini tengah-tengah. Dua sama di atas jantung begini. Itu madhab kita Syafi'i. Itu bukan sakit perut, Pak Haji. Memang madhab Syafi'i begitu. Kalau Maliki dua, Maliki itu bertepatan dengan pusar. Punya pusar semua kan Pak ya? Bapak kalau jalan-jalan ke Tunisia, ke Maghrib, Maroko, ada dua tuh. Mereka sedekapnya di bertepatan dengan pusar plus irsal. Allahu Akbar, tangannya ke bawah, jadi nggak sedekap. Itu madhab Maliki. Kalau Hanafi santai dia, Allahu Akbar di bawah pusar. Begini aja Pak. Nah, kalau Syafi'i agak serius, Allahu Akbar begini. Serius ya gitu. Sambil dipegang. Atau begini. Nah, ada lagi madhab Salafi. Nah, begini di atas dada nih, enggak apa-apa, silahkan aja. Oke. Allahu Akbar selesai. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini. Itu rukun, sunnah atau syarat sah itu? Sunnah. Itu namanya sunnah hayat, Pak ya. Sunnah apa? Kalau ninggalin kira-kira membatalkan atau tidak? Tidak membatalkan sholat dan tidak perlu sujud sahwi. Oke, Fatihah sekarang. Fatihah rukun apa? Rukun qauli itu maksudnya. Makanya baca Fatihahnya harus benar, Baji. Belajar tajwidnya, belajar makharijul hurufnya, belajar sifatul huruf, belajar ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida, dan seterusnya. Biar sempurna bacaan rukunnya. Malah dalam Safinah kalau nggak salah, orang yang tajwid Fatihahnya nggak benar, nggak sah sholatnya. Karena itu rukun, Baji. Nah, makanya belajar Qur'annya jangan berhenti, Baji ya. Meskipun udah tua, susah misalnya mulutnya. Sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, susah mulutnya. Sirotol, sitol, tetap aja belajar udah. Namanya udah tua susah.
Kata guru saya, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang itu ketika dia sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Buah misalnya, kira-kira Pak Haji bisa menebak ini orang datangnya dari mana? Kalau baca Qurannya begitu. Kalau nggak dari Tegal, dari Brebes. Wajannatin alpapa. Kira-kira tuh orang kalau baca begitu dari mana tuh Pak Haji? Kalau nggak dari Garut, dari Tasik. Jadi Bapak masih bisa menebak ini orang datangnya dari mana. Berarti bacaannya belum bagus. Kenapa Pak Haji? Jadi bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika dia sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin. Ngalamin, ada sebagian orang baca ngalamin yang tidak belajar tajwid. Orang Betawi nih yang nggak belajar tajwid, ya mohon maaf ya, Betawi yang nggak belajar, paling sulit mengucapkan huruf zal dengan lo. Dia zal itu jadi za, nggak bisa auzu, nggak bisa, tapi auzu. Nah, Betawi yang pinggiran sana agak parah lagi, auju gitu. Naujubillah, gue mah naujubillah, itu parah lagi. Jolim lu jolim, nggak bisa. Zolim nggak bisa. Jolim. Orang Makassar paling sulit menyebut huruf ro dia. Ro-nya jadi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh Bapak perhatikan. Kenapa Pak Haji? Oke, baca Fatihah rukun Pak ya. Baca surat sekarang, surat sunnah. Jadi Bapak nggak baca surat pun sah sholatnya. Tapi masa sih nggak hafal sama sekali Pak ya? Amin Yasin langsung ruku misalnya. Cepet enak ekspres nggak apa-apa. Cuma ya masa nggak hafal sama sekali. Minimal kulhu minimal. Kecuali sholat subuh Pak ya. Kalau bisa sholat subuh agak panjang. Inna Qur'an al-fajri, apa dalam Quran Pak? Kana mashhuda. Quran di waktu fajar itu mashhuda. Disaksikan oleh siapa? Oleh malaikat malam, oleh malaikat siang. Makanya kalau ngimamin sholat subuh agak panjang. Tapi kalau maghrib jangan panjang-panjang, Pak. Isya jangan panjang-panjang. Satu halaman, kepanjangan, Pak Haji. Kalau orang Indonesia kepanjangan. Kecuali kalau memang cepat bacaannya bagus, enak. Ini udah nggak bagus, makronya itu. Jangan. Kenapa, Pak Haji? Orang Indonesia itu standarnya wadduha sama alam nasroh, cukup itu. Atau wasyamsi paling Sabbih isma rabbikal a'la saja masih kepanjangan. Ada yang pura-pura batuk di belakang. Oh. Apalagi batuk beneran ya. Oke. Makanya dalam surat apa itu Bu? Al-Muzammil ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'awwa aqwamu qila. Jadi bacaan Al-Qur'an yang dibaca malam hari itu, terutama di sepertiga malam terakhir, itu berkesan Pak, berkesan dalam hati. Maka sering baca Quran di pagi-pagi hari Pak. Nggak tahu Bapak bangun apa enggak sih Pak? Tahajud? Enggak. Bangun alhamdulillah. Tanda bangun tuh Bapak semangat semua nih kelihatan. Hah? Amin ya rabbal alamin. Kan dalam hadis itu begini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika seseorang tidur, mohon maaf, itu setan mengikat tengkuk orang tersebut dengan 3 ikatan. Sambil mengatakan begini Pak setan, lailun tawil, malammu masih panjang, farkud, tidur saja, jangan bangun malam, jangan tahajud, jangan zikir wirid malam hari, kata setan ketika seseorang tidur. Tapi kalau orang tersebut tidur, bangun malam dari tidurnya, idza staiqadha fadzakarallah, kemudian dia berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in hallat uqdah. Ikatan yang diikat oleh setan ketika dia tidur itu terlepas 1. Masih ada 2. Wa idza tawaddaa, kalau orang tersebut setelah bangun kemudian berzikir lalu berwudu, in hallat uqdah. Ikatan yang kedua kata Rasulullah terlepas, tinggal 1 ikatan. Wa idza shalla, kalau orang tersebut sholat malam, tahajud, witir, naon deui,
terserah Pak Haji, sholat sunnah apa saja. In halat uqdah, maka 3 ikatan yang diikat oleh setan terlepas semua. Apa kata Rasulullah Pak? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Pada pagi harinya orang tersebut nasyid, menjadi orang yang semangat, optimis, nggak pesimis Pak pagi harinya.